Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Guru Terhadap Diri Sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Sudarsono. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama adalah definisi etika guru. Secara umum, etika merupakan suatu disiplin fisiologis yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang baik dalam berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Sedangkan guru adalah suatu profesi yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa. Dengan segala upaya, seorang guru akan mempersiapkan pembelajaran untuk peserta didiknya. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki etika dan moral yang baik. Dalam hal ini, etika keguruan dapat diartikan sebagai sikap profesional yang memiliki penampilan yang sopan dan baik, yang dapat mempengaruhi peserta didiknya, dan sebaliknya, perilaku dan pribadi seorang guru akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didiknya. Poin yang kedua adalah etika guru terhadap diri sendiri. Seorang guru harus mempunyai etika dan harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah guru harus ikhlas dalam kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. Yang kedua adalah guru harus mampu bersikap adil terhadap murid dan peserta didiknya, tidak pilih kasih dan selalu mengutamakan kebenaran. Yang ketiga adalah bertingkah laku yang baik dan dapat memberikan contoh kepada peserta didiknya. Seorang guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2000, guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun etika guru terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam segala sikap dan tindakan, kapan dan dimanapun dia berada. Yang kedua adalah guru harus berwibawa, tenang, serta memiliki keuletan agar peserta didiknya tidak merasa malas dan bosan. Yang selanjutnya adalah guru harus memiliki tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah memiliki kesiapan alami, fitrah, dan untuk menjelaskan profesi mengajar dan mendidik seperti mempunyai pandangan ke depan, pemikiran yang lurus, cepat tanggap, serta dapat mengambil berbagai tindakan yang tepat pada saat-saat kritis agar guru dapat berhasil dalam menjalankan tugasnya serta mempunyai tekad dan kemauan yang kuat. Selanjutnya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Berhati-hati dalam hal-hal yang tidak layak maupun haram. Selanjutnya adalah berusaha untuk selalu bersyukur, selalu mempunyai rasa ketenangan jiwa, dan bersikap tawadhu. Selanjutnya, etika guru terhadap diri sendiri akan disampaikan oleh Mbak Yustita. Perkenalkan, nama saya Yustita Tiara Buana, NIM 208180085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lutfiana mengenai etika guru terhadap diri sendiri. Nah, etika guru terhadap diri sendiri itu antara lain yaitu berusaha menyikapi perubahan secara positif. Nah, karena dengan berpikir positif, kita dapat memperoleh kesempatan untuk menekan perubahan. Selanjutnya itu berusaha untuk mengelola rasa kecewa. Selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap urusan harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur rezeki yang kita terima dengan baik. Nah, dalam kehidupan pasti memiliki skala prioritas antara kebutuhan yang paling penting dan mendesak dan mana yang kurang penting dan tidak mendesak. Maka dari itu, kita harus selalu membiasakan dan mendahulukan yang lebih penting terlebih dahulu.
Selanjutnya, tidak boleh mengagung-agungkan orang dengan kesibukan duniawi. Tidak menjadikannya ilmu sebagai sarana untuk memperoleh jabatan dunia, popularitas, dan ilmunya tidak dijadikan untuk menyaingi ilmu orang lain. Selanjutnya, menghindari diri dari perubahan tercela. Maksudnya ini menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang mana itu merugikan kita sendiri dan orang lain. Terus selanjutnya menjaga amalan-amalan sunnah, baik ucapan dan perbuatan, mampu beradaptasi kepada masyarakat dengan sikap mulia serta suci lahir dan batin. Yang terakhir itu tidak sungkan dalam meminta pendapat orang lain meskipun kepada yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar tidak bisa lepas dari campur tangan dan keberadaan dari seorang guru. Nah, dari semua proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran, profesi guru memiliki banyak peran. Nah, seorang tokoh itu mengemukakan bahwa guru dalam kegiatan belajar mengajar harus memiliki peran sebagai berikut. Nah, tokoh ini bernama Sudirman. Ia merincikan peranan guru sebagai informator, yaitu peran sebagai pelaksana pengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi dalam kegiatan akademik maupun dalam kegiatan umum. Selanjutnya, organisator, yaitu pengelolaan kegiatan akademik, workshop, silabus, jadwal pembelajaran, dan lainnya. Selanjutnya itu ada motivator. Nah, guru itu harus berperan sebagai motivator. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan gairah dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Jadi dalam hal ini seorang pendidik harus mampu memberikan rangsangan dan dorongan untuk mengembangkan potensi seorang siswa, menimbulkan aktivitas, kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar. Selanjutnya itu pengaruh. Nah, seorang pendidik atau guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya ada inisiator, yaitu dalam hal ini guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Nah, ide-ide yang dicetuskan hendaknya adalah sebuah ide yang kreatif dan dapat dicontoh oleh peserta didik. Selanjutnya, transmiliter. Dalam proses pembelajaran, guru akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan, pengetahuan, dan pendidikan. Selanjutnya ada fasilitator. Nah, guru harus mampu memberikan kemudahan ataupun fasilitas terhadap proses pembelajaran. Nah, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal. Selanjutnya mediator adalah hal yang dikatakan bahwa mediator sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar ataupun solusi saat dilakukan diskusi. Yang terakhir yaitu evaluator. Dalam hal ini seorang guru mempunyai tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didiknya. Nah, seorang guru memiliki otoritas penuh dalam menilai siswa. Namun demikian, evaluasi tetap harus dilakukan dengan objektif. Evaluasi yang telah dilakukan guru harus dilakukan dengan metode dan prosedur tertentu yang telah direncanakan dalam kegiatan belajar sejak dimulai awal pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.